Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Rahim Yulia dengan NIM 220207502010. Saya alumni dari SMA Negeri 6 Bulukumba, alamat saya Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang permasalahan perikanan dan kelautan di Indonesia beserta solusinya. Permasalahan yang pertama yaitu illegal fishing. Illegal fishing atau penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal, melanggar hukum, marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia, di mana dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Itu menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia. Adanya illegal fishing jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di laut Indonesia, tapi juga menjadi masalah besar yang dihadapi banyak negara. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Bahkan ketika adanya tertangkap, kapal ditenggelamkan dan orangnya diproses hukum. Permasalahan kedua yaitu sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang terjamaah manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga pulau-pulau laut dalam, kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain. Dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, sampah yang masuk ke laut umumnya mengundang banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50-400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik dan terjerat plastik. Permasalahan yang ketiga yaitu perburuan ikan dengan cara merusak. Perburuan ikan atau penangkapan ikan dengan cara merusak juga marak terjadi di wilayah laut Indonesia. Cara yang sering ditemukan dengan menggunakan bahan yang berbahaya seperti portas dan sianida. Ada juga yang menggunakan bahan peledak. Itu semua jenis dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Selain itu, dilakukan penangkapan ikan berlebihan. Dilansir National Geographic, WWF mengatakan lebih dari 30% ikan di dunia telah ditangkap secara cuma-cuma. Beberapa ikan seperti tuna sirip, biru Atlantik diubur secara berlebihan sehingga spesiesnya kini terancam punah. Permasalahan yang keempat yaitu perburuan hiu. Meski sudah ada langgaran, namun perburuan atau penangkapan hiu di perairan Indonesia semakin marak. Mereka berburu hiu jenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai eksportir sirip hiu terbesar di dunia. Kampanye Stop Shark Finning gencar dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Negara-negara Uni Eropa juga telah melarang penuh upaya pemanfaatan hiu guna menjaga populasi predator tersebut di alam. Solusi yang pertama yaitu permasalahan illegal fishing haruslah diatasi dengan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas. Pemerintah harus menjaga kelautan laut Indonesia atas pencurian oleh kapal-kapal negara asing dan juga penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku illegal fishing, sehingga para pelaku illegal fishing tidak akan mencuri kekayaan alam laut Indonesia. Solusi yang kedua
ialah berkaitan dengan peran pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Harus ada program yang prarakyat kecil khususnya bagi para nelayan, seperti harga BBM untuk melaut yang harus terjangkau oleh para nelayan. Ketersediaan BBM bagi para nelayan sehingga para nelayan tidak khawatir untuk melaut. Juga kesejahteraan nelayan dalam bidang selain profesi nelayan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan bagi para nelayan. Solusi yang ketiga yaitu berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap perikanan dan kelautan Indonesia. Harus ada peran yang reaktif antara masyarakat dengan para ahli kelautan dan perikanan. Masyarakat perlu mengenal laut dan potensi laut negeri kita sendiri, dan bagi para ahli perikanan dan kelautan perlu mengenalkan perikanan dan kelautan Indonesia yang kaya akan potensi, termasuk memberikan ilmu perikanan dan kelautan di perguruan tinggi di Indonesia. Hingga akhirnya kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa perikanan dan kelautan, kenalilah, cintailah, dan sayangilah sumber daya alam Indonesia khususnya perikanan dan kelautan.